Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita hari ini. Kita akan membahas konsep dasar identitas organisasi dan betapa pentingnya memahami serta menerapkannya dalam dunia bisnis. Di sini saya Insan Taufiki, NIM 220501083 sebagai host, dan ada dua narasumber saya, yaitu Bang, boleh perkenalkan diri dulu, Bang. Ya. Kan nama saya M. Farhin 22050111269. Di sini saya sebagai narasumber. Baik, nama saya M. Irham dengan NIM 220501243. Saya sebagai narasumber. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Apa itu identitas organisasi dan mengapa penting untuk diterapkan? Identitas organisasi merupakan seperangkat elemen unik yang mendefinisikan siapa organisasi itu, termasuk visi, misi, nilai, logo, warna, dan nada komunikasi. Tujuannya adalah untuk membangun pengenalan, kepercayaan, dan diferensiasi di pasar kompetitif. Untuk pertanyaan pertama saya ajukan kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Bang Farhan. Pertanyaan pertamanya, Bang, mengapa penting bagi sebuah organisasi untuk memiliki identitas yang kuat? Bagi saya, penting bagi sebuah organisasi untuk memiliki identitas yang kuat karena identitas tersebut menjadi fondasi utama dalam membentuk persepsi publik dan membangun loyalitas pelanggan. Identitas organisasi memastikan konsistensi dalam komunikasi dan visual sehingga organisasi terlihat profesional, dapat dipercaya dan mudah dikenali. Dengan identitas yang kuat, organisasi dapat mempertahankan reputasi dan nilai jangka yang panjang di mata stakeholders. Oke. Untuk pertanyaan kedua ya, Bang, bagaimana identitas organisasi membantu membedakan diri dari kompetitor? Identitas organisasi membantu membedakan diri dari kompetitor dengan menyajikan elemen unik seperti logo, slogan, dan nilai inti yang mencerminkan emosional yang kuat pada audiens, sehingga pelanggan memilih organisasi Anda dari identitas yang jelas juga meminimalkan kebingungan dan memperkuat posisi kompetitor. Oke. Terdapat beberapa elemen utama dalam identitas organisasi yang harus dijaga. Salah satunya adalah visi dan misi. Visi dan misi adalah fondasi naratif dalam membentuk identitas organisasi. Untuk pertanyaan pertamanya, saya ajukan kepada narasumber pertama juga. Mengapa visi dan misi menjadi elemen utama dalam identitas organisasi? Bagi saya, visi dan misi menjadi elemen utama dalam identitas organisasi karena visi menetapkan arah jangka panjang di mana kita ingin berada. Sementara misi menjelaskan cara mencapainya, apa yang kita lakukan sekarang. Kita inti organisasi membantu keputusan bisnis dan menginspirasi karyawan serta pelanggan. Dengan visi misi yang jelas, identitas organisasi terasa autentik dan relevan. Oke. Untuk pertanyaan kedua ya, Bang, bagaimana organisasi dapat memastikan konsistensi elemen visual seperti logo dan warna? Organisasi dapat memastikan konsistensi elemen visual seperti logo dan warna dengan menyusun brand guideline yang detail, melatih tim internal, serta mengaudit penggunaan di semua media. Hindari modifikasi sembarangan dan digunakan tools seperti Adobe atau Canva untuk standarisasi. Konsistensi ini membangun pengenalan instan dan kepercayaan jangka panjang. Perlindungan nilai inti dan adaptasi terhadap perubahan juga merupakan bagian penting dari identitas organisasi. Organisasi harus memastikan identitas tidak merusak reputasi atau kehilangan esensi asli. Untuk pertanyaannya, saya ajukan juga kembali kepada narasumber kita yang pertama. Pertanyaan pertamanya, Bang,
Mengapa perlindungan nilai inti penting dalam pengembangan identitas organisasi? Ini penting untuk pengembangan identitas organisasi karena nilai-nilai tersebut mencerminkan DNA etis dan kebudayaan perusahaan yang membangun kepercayaan stakeholder yang mengabaikannya bisa menyebabkan inkonsistensi yang merusak reputasi. Dengan menjaga nilai inti organisasi tetap autentik dan adaptif dalam identitas uniknya. Oke. Pertanyaan kedua ya Bang. Apa langkah yang dapat diambil organisasi untuk menjaga kehormatan brand dalam komunikasi? Organisasi untuk menjaga kehormatan adalah dengan menunjukkan nada komunikasi yang selaras, mengonfirmasi pesan dengan audiens target dan menghindari konten sensasional. Pertimbangkan dampak jangka panjang sebelum publikasi, serta tim review pendekatan ini memastikan komunikasi hormat dan mendukung pertumbuhan brand. Oke. Di samping itu, identitas organisasi juga mengatur rebranding, pengukuran efektivitas, dan keterbukaan. Hal-hal ini penting untuk menjaga relevansi dan integritas di era digital. Untuk pertanyaan pertamanya, saya ajukan kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Bang Muhammad Irham. Pertanyaan pertamanya, Bang. Mengapa penting bagi organisasi untuk menghindari rebranding sembarangan? Baik, saya akan menjawab jawabannya. Penting bagi organisasi untuk menghindari rebranding sembarangan agar mempertahankan pengenalan dan loyalitas pelanggan yang telah dibangun. Rebranding tanpa riset bisa membingungkan audiens dan merugikan nilai brand. Dengan perencanaan matang, organisasi memastikan evolusi identitas tetap selaras dengan visi dan pasar. Oke. Untuk pertanyaan kedua ya Bang, bagaimana organisasi dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan identitas? Organisasi dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan identitas dengan menerapkan brand audit rutin, berbagi guideline secara terbuka dengan tim, dan mengukur metrik seperti brand awareness via survei atau analytics. Libatkan feedback eksternal untuk koreksi ini, membangun kepercayaan dan memastikan identitas berkualitas tinggi. Oke. Selain itu, di era digital, identitas organisasi juga harus adaptif terhadap tren online sambil melibatkan karyawan sebagai duta brand utama. Pertanyaan pertamanya untuk narasumber kedua juga, Bang Muhammad Irham. Bagaimana identitas organisasi beradaptasi dengan tren digital seperti media sosial? Identitas organisasi beradaptasi dengan tren digital seperti media sosial dengan mengintegrasikan elemen visual dan nada komunikasi ke platform online, seperti menggunakan filter warna konsisten di Instagram atau konten video yang selaras dengan nilai inti. Organisasi harus memantau tren sambil menjaga autentisitas sehingga tetap relevan tanpa kehilangan esensi brand di dunia yang cepat berubah. Oke. Untuk pertanyaan kedua ya Bang, mengapa melibatkan karyawan penting dalam memperkuat identitas organisasi? Melibatkan karyawan penting dalam memperkuat identitas organisasi karena mereka menjadi duta brand sehari-hari yang mencerminkan visi, misi, dan nilai melalui interaksi di pelanggan. Pelatihan internal dan budaya perusahaan yang selaras memastikan karyawan secara alami mempromosikan identitas, membangun kepercayaan autentik dan loyalitas yang lebih dalam. Terakhir, mari kita bahas tantangan umum dalam menerapkan identitas organisasi serta metrik sukses untuk mengukurnya. Ini krusial agar identitas tidak hanya kuat, tapi juga terukur dampaknya. Untuk pertanyaan pertamanya, saya ajukan kembali kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Bang Muhammad Irham. Pertanyaan pertamanya, Bang, apa tantangan utama yang dihadapi organisasi dalam menerapkan identitas yang konsisten? Tantangan utama yang dihadapi organisasi dalam menerapkan identitas yang konsisten meliputi pertumbuhan tim yang cepat menyebabkan variasi interpretasi,
perbedaan budaya di cabang global, serta tekanan eksternal seperti krisis yang memaksa adaptasi mendadak. Organisasi bisa mengatasinya dengan brand, guideline yang mudah diakses, pelatihan rutin, dan komunikasi internal yang kuat untuk menjaga keselarasan di semua level. Oke. Pertanyaan kedua ya Bang, bagaimana organisasi mengukur keberhasilan identitas organisasinya? Organisasi mengukur keberhasilan identitasnya melalui metrik seperti brand awareness via survei NPS atau recall test, engagement rate di media sosial, loyalitas pelanggan, repeat purchase rate, serta net promoter score NPS. Analisis ini dikombinasikan dengan audit internal tahunan untuk menilai konsistensi dan relevansi, memastikan identitas mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Oke. Itulah pembahasan mengenai konsep dasar identitas organisasi dalam dunia bisnis. Semoga para pemimpin organisasi dapat selalu menerapkan prinsip-prinsip ini untuk menciptakan brand yang kuat dan berkelanjutan. Bila ada salam kata dari kami kelompok 2 Reputasi Media 7A3, mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.